Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Serly Zulkarnain menjumpai Anda dalam dialog sumber bicara. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Sumatera Barat merupakan daerah yang berpotensi tinggi akan bencana, baik itu longsor, banjir, gempa bumi maupun tsunami. Dan pihak terkait maupun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mitigasi untuk mengurangi dampak dari bencana yang bisa ditimbulkan jika bencana itu terjadi. Nah, salah satu inovasi lagi yang mungkin sedang diperbincangkan oleh stakeholder terkait hadirnya EWS TV digital. Lalu seperti apa sebenarnya pentingnya hadir early warning system TV digital ini? Kita akan mengulasnya dalam sumber bicara sore hari ini dengan tema sinergi stakeholder early warning system TV digital mitigasi bencana Sumatera Barat dengan 3 orang narasumber kita yang telah hadir di studio pada hari ini. Langsung saja di samping kanan saya telah hadir Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat Bapak Dr. Era Sukma Munaf STMM. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Serly. Oke, baik. Dan di samping beliau telah hadir juga Ketua KPID Provinsi Sumatera Barat, Bapak Robert Kennedy, SPSHMH. Assalamualaikum, selamat sore, Pak Robert. Selamat sore, Bu Serly. Baik, dan juga kita akan melihat bagaimana nanti akademisi melihat hadirnya EWS TV digital ini untuk penerapan meminimalisir resiko bencana. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Otong Rosadi, SHM Home. Assalamualaikum, selamat sore, Pak Dokter. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sepakat ya, Bapak, bahwa memang Sumatera Barat ini merupakan daerah yang sangat berpotensi tinggi untuk bencana apapun itu, ada banjir, longsor, gempa dan juga tsunami. Dan tentunya informasi menjadi hal yang sangat penting di masyarakat untuk mengurangi resiko dari bencana itu sendiri. Nah, kita ke Pak Era dulu nih Pak. Sebenarnya untuk EWS TV digital ini urgensinya seperti apa sih Pak untuk masyarakat kita begitu? Ya, kita tahu ya Sumatera Barat itu sebagai telase bencana, ada 13 bencana yang ada di Sumatera Barat. Yang sekarang ini pendeteksi dininya kita masih menggunakan teknologi yang sederhana. Kita di Sumatera Barat pun yang sudah melakukan deteksi dini terhadap bencana itu adalah untuk gempa dan tsunami. Itu dalam EWS dan EWS inklusi yang kita siapkan, itu nanti yang diberikan peringatan itu dalam bentuk sirine dan voice note. Itu kita kendalikan di pusdalop kita. Nah, sedangkan dengan zaman digital sekarang ini ya tentu gini lebih baik kalau semua itu serba digital gitu kan, sehingga EWS ini bagaimana bisa kita sambungkan atau melalui televisi digital. Mungkin itu harapannya sangat besar sehingga informasi itu jauh lebih cepat sampai ke masyarakat dan secara menyeluruh. Itu memang sesuatu hal yang sangat luar biasa, dan ini idenya Pak KPID ini, Pak Ketua ini cukup luar biasa kan, sehingga tadi kita lakukan FGD dan itu dapat dukungan dari berbagai pihak gitu. Nah, termasuk dari TVRI sendiri gitu. Baik, berarti kita memang melibatkan stasiun TV ya Pak ya, untuk menghindari hoax juga ya, karena memang untuk informasi bencana ini juga rawan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu seperti itu ya Pak? Ya, karena informasi bencana ini kan sebenarnya suatu informasi yang sangat hati-hati kita sampaikan ke publik ya, karena tidak semuanya kita sampaikan ke publik yang nanti dikonsumsi oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga menjadi berita hoax, dan ini membuat kegelisahan di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi kalau kita nanti melibatkan stasiun televisi yang ada di Sumatera Barat, itu ada 27 ya yang ada di Sumatera Barat, setidak-tidak 27 ini bisa memegang peran penting untuk digital EWS TV digital ini gitu. Baik, ini menarik sekali ketika memang KPID sendiri yang menginisiasi untuk hadirnya EWS TV digital ini ya Pak Robert ya, karena memang kita lihat sebenarnya TV-TV tersebut sudah menginformasikan, tapi kan memang berdasarkan aturan sendiri-sendiri seperti itu, belum di cover secara menyeluruh. Ini seperti apa gambaran itu Pak Robert? Ya, terima kasih Bu Serly. Kita melihat peralihan TV digital ini jadi tidak hanya peralihan dari analog ke digital, tetapi juga ada teknologi baru yang diterapkan di TV digital, yaitu early warning system. Potensi early warning system ini saya lihat ini sangat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam konteks peringatan dini terhadap bencana alam yang memang
Provinsi Sumatera Barat seperti yang disampaikan oleh Pak Kalasa tadi rawan ya terjadinya potensi bencana alam. Kita melihat sejak 2020 sebenarnya, kemudian penerapan untuk digital ini dimulai 2022. Informasi mengenai EWS ini yang ada di TV digital itu belum sampai kepada masyarakat. Taruhlah sampai persentasenya sangat sedikit ya. Oleh karena itu kita perlu ini untuk memberitahukan kepada masyarakat pemanfaatan teknologi ini yang tentunya sangat bermanfaat. Bermanfaatnya bagaimana memberikan peringatan dini pada saat terjadinya bencana. Tetapi sebelum itu ada informasi mitigasi bencana juga yang disampaikan. Kemudian setelah pasca bencana, informasi-informasi yang tentunya valid dan akurat seputar kejadian yang terjadi ya, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar. Kembali terkait EWS ini, teknologi ini saya melihat ini yang menjadi leading sektornya tentu yang akan memiliki peran penting adalah teman-teman dari lembaga penyiaran TV ini. Kita melihat punya potensi di Sumatera Barat. Untuk di Kota Padang itu ada sekitar, kalau sekarang itu udah 22 ya, kalau di Padang aja 22 TV, kemudian ada di Bukit Tinggi ada 4, kemudian yang di Tanah Datar ada 3. Saya melihat walaupun dalam pengelolaannya tidak bisa semua TV. Baik. Karena yang pengelolaan itu dilakukan oleh pemegang MUK. Kalau di Sumatera Barat ini pemegang MUK-nya adalah TVRI Sumbar, kemudian NTV termasuk juga Metro. Ini kita maksimalkan sehingga nanti teknologi yang ada ini benar-benar dimanfaatkan. Kemudian ada konten-konten yang juga diberikan melalui EWS ini, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi mengenai peringatan dini, tetapi setidaknya nanti informasi mitigasi bencana, kemudian informasi setelah pasca bencana itu terjadi, didapatkan dari kolaborasi multi stakeholder, misalnya dari BMKG, sehingga memang mendapatkan informasi yang berkompeten, kemudian juga dari Basarnas, terkhusus ini BPPD ya sebagai leading sektornya, termasuk juga Dinas Kominfo. Harapan kita nanti kolaborasi ini bisa menyeluruh ke kabupaten kota, sehingga perannya dari Kominfo ini menjadi sangat penting juga ya, untuk menjadi leading sektor juga termasuk BPPD di kabupaten kota ya, untuk bagaimana memanfaatkan teknologi EWS ini yang tentunya berkolaborasi dengan TV. Fungsi TV tentu menyiarkannya sehingga sistem peringatan dini ini bisa didapatkan manfaatnya, kemudian juga informasi-informasi mengenai mitigasi dan pasca bencana juga didapatkan manfaatnya. Karena potensi ini saya lihat begitu besar ya dan memberikan manfaat kepada masyarakat, maka kita gagas ini. Kegiatan FGD ini baru semacam pertemuan awal, kita berbicara mengenai konsep, kemudian nanti kita ada catatan-catatan dan direkomendasikan kedepannya tentu ada aksi, ya aksi setelah FGD ini bisa jadi sosialisasi, kemudian aksi-aksi yang lain, kolaborasi dari masing-masing stakeholder ini, kemudian mungkin ada juga teknologi-teknologi yang lain yang bisa kita buat ya secara bersama-sama, sehingga pengembangan EWS ini tidak hanya di TV, bisa jadi di gadget ya kan, seperti juga di pertemuan tadi disampaikan oleh Pak Kalasa. Mungkin seperti itu Bu Serni. Baik, nah kalau Pak Otong sendiri melihat begitu pentingnya terkait dengan informasi yang akurat, tadi sudah dibayangkan ada early warning system untuk TV digital dan bahkan juga akan berkembang nanti ke gadget. Dari Pak Otong sendiri melihat ini seperti apa sih Pak untuk Sumatera Barat yang memang berpotensi besar untuk bencana begitu? Iya, Sumatera Barat yang berada di Nusantara ini, dia kan dikenal sebagai kawasan yang memang ring of fire begitu ya. Kita ada cincin api bagian dari Pasifik begitu. Dan daerah kita, saya sendiri sebetulnya paham bahwa itu istilah normatif yang disebut dengan apa namanya daerah rawan bencana. Tetapi kita alangkah lebih eloknya ketika kita hidup selaras alam menyebut sebagai daerah dinamis ya. Kita memang dinamis banget nih. Sumatera Barat dan Sumatera pada umumnya yang berada di kawasan barat ini daerah yang sangat dinamis. Karena dinamis itu, maka tadi di FGD pagi sampai siang tadi itu dijelaskan oleh Kepala Kalak bahwa ada 13 potensi bencana dan
4 diantaranya memang paling besar ya. Nah, khusus bicara soal EWS tadi, sistem peringatan awal atau deteksi dini tentang kebencanaan itu kan meliputi sistem yang luas, dari mulai pemantauan sampai kemudian bagaimana masyarakat menerima manfaat yang terdampak itu, diminimalkan potensi kerugian jiwa dan harta bendanya. Nah, tadi didiskusikan ketika ada peringatan dini melalui TV digital yang EWS TV digital itu, kita merasakan betul manfaatnya. Jadi TV digital itu nanti akan di-set begitu di setiap pemiliknya berdasarkan nomor kode pos, dan ketika ada peringatan dini yang dihasilkan informasi dari misalnya BMKG kemudian sampai ke BPBD Alak, lalu kemudian disampaikan, itu masuk pertama kali itu ada ke TV digital masing-masing rumah. Atau kalau kita di lapo-lapo di kedai ketika sedang nonton, itu kan ada early warning system ya, ada EWS TV-nya muncul peringatan, ada warna kuning, ada warna merah begitu. Ketika muncul itu kita sepersekian second atau beberapa second itu bisa menyelamatkan diri, bisa paham bahwa ini adalah EWS resmi atau peringatan resmi dari lembaga resmi. Nah, potensi itu disebut dengan golden time atau golden period gitu ya, masa ketika kita bisa berhasil menyelamatkan lebih banyak orang dan harta ketika ada peringatan dini. Itu betapa pentingnya didiskusikan. Namun kita juga daerah yang punya keterbatasan. Tidak semua daerah itu warganya mempunyai TV digital. Karenanya tadi juga didiskusikan soal pentingnya misalnya SMS Blast. Jadi SMS yang secara otomatis kita kerjasama dengan pengelola Telkom, misalnya seluler dan segala macam, itu muncul peringatan dini melalui SMS. Tetapi yang kita diskusikan dan digagas oleh KPID Sumatera Barat tentang EWS melalui TV digital. Saya pikir penting banget ini. Satu hal tadi juga yang didiskusikan adalah soal koordinasi antar lembaga. Lembaga yang terlibat dengan leading sektornya BPBD, dimulai dari BMKG atau pos pengamatan gunung api begitu ya, yang memberikan data kepada BPBD, lalu BPBD mengambil kesimpulan lalu dibagikan ke banyak stakeholder. Tadi juga penting koordinasi antar lembaga. Ada kehadiran PMI mesti ke depan di FGD berikutnya, ada tentara, ada kepolisian, ada forum masyarakat, ada akademisi, nanti akan mendiskusikan ini. Saya pikir itu yang tadi siang itu didiskusikan. Oke, berarti ini lebih kompleks lagi nanti ya seperti itu ya Pak ya? Sangat, ke depan harus lebih banyak lagi. Ini kan memang awalnya dibuka dulu nih untuk pembicaraan tahap awal seperti itu ya Pak ya, nanti setelah ada pertemuan berikutnya lebih lengkap lagi begitu. Nah sebenarnya kalau saat ini Pak Era, untuk sistem informasi kebencanaan ini bagaimana sih untuk sampai ke masyarakat itu? Kalau sekarang kita punya EWS juga ya, dengan pangkat yang sangat sederhana, yaitu dengan nanti kita memberi penyampaian informasinya ke masyarakat itu dengan sirine dan voice note. Dari awalnya itu kita sudah ada SOP-nya, kita kendalikan dari Pusdalop kita, Pusat Informasi dan Komunikasi kita yang ada, dan itu kita bisa mengendalikannya seluruh di Sumatera Barat, jadi satu pusat pengendalian. Nah, itu yang, tapi ini belum cukup, karena ada juga jarak bunyinya. Ada yang kalau dia berada di antara gedung-gedung bangunan itu baru mencapai 300 sampai 500 meter. Sedangkan luasan kalau kita lihat panjang pantai kita aja yang mengalami itu dari Silaut sampai ke Pasaman Barat sampai ke Air Bangis itu panjangnya lebih 500 kilo. Ya kan? Kemudian kita tarik lagi ke arah daerah itu lebih kurangnya 2 kilo gitu. Sedangkan kita masih punya dengan sistem sirine dan sistem voice note itu untuk jarak jangkauannya itu baru masih ada yang 300, masih ada yang 500 meter. Berarti belum mengcover ya? Belum mengcover, sama sekali belum mengcover. Tapi kalau TV digital ini kan mereka bisa di dalam rumah pun mereka mereka pas
ada tanda-tanda di TV mereka udah tahu ini sudah, kondisinya sudah, mereka harus segera melakukan evakuasi. Nah, mungkin ini lebih, dan ini mungkin akan lebih, ya kalau masyarakat kita sudah berpindah dari TV analog ke digital semua, mungkin ini akan lebih cepat untuk kita untuk menyampaikan peringatan dini kepada masyarakat. Gitu. Nah, apa yang nih Pak yang diperlukan untuk bisa mensupport hal tersebut sehingga memang bisa direalisasikan ke TV digital begitu Pak? Nah, ini yang tadi bahwa kita bicarakan gitu di ya. FGD, dan ini nanti yang disampaikan Pak Ketua tadi tidak hanya sampai di sini tapi akan berlanjut rencana kita ke depan ya. Tentu akan ada kerjasama antara pemerintah daerah, kemudian antara dengan TV-TV swasta atau bagaimana betul nanti. Tapi ini kan di bawah kontrolnya KPID gitu, supaya nanti tidak terjadi penyalahgunaan gitu kan. Mungkin itu saja. Oke, baik. Nah, Pak Robert melihat memang dengan adanya 27 stasiun ya Pak ya di Sumatera Barat, dan tadi mungkin kalau saya bayangkan sedikit itu ketika bencana itu datang, informasi itu langsung tampil di layar monitor dan bisa dibaca langsung oleh masyarakat. Apakah seperti itu atau nanti seperti apa sistem yang lebih efektifnya untuk menyampaikan informasi tersebut? Jadi sistem bagaimana EWS ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Otong tadi. EWS ini bisa diaktifkan dengan memasukkan kode pos. Kode pos. Ya, kode pos tentunya TV yang sudah digital. Kalau sekiranya analog berarti kan tambah perangkat set-top box ya, sehingga bisa menangkap siaran digital. Kemudian menggunakan remote memasukkan kode pos tadi sehingga bisa nanti teknologi EWS ini bisa dimanfaatkan. Masyarakat nanti akan mendapatkan informasi seperti layarnya warna merah, kemudian tidak bisa diganti-ganti lagi channelnya, kemudian akan berbunyi keras. Maka itulah yang EWS tadi itu sudah bekerja, memberikan peringatan kepada masyarakat yang sedang lagi nonton TV. Ada persekian waktu ya yang disisakan untuk masyarakat bisa segera mengevakuasi dirinya agar begitu ya, untuk menghindari banyaknya korban ya yang terdampak dari bencana itu tadi. Saya rasa ini sangat bermanfaat karena persekian detik itu sangat bermanfaat ya dalam sebuah kejadian kebencanaan. Kita melihat bencana di 2009, saya melihat integrasi mengenai sistem peringatan dini ini belum terintegrasi dengan baik sehingga banyak korban ya yang terjadi, ada sekitar 1117. Tentunya dengan adanya teknologi TV ini salah satu solusi ini ya yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak, khususnya dari BPBD ya, untuk menyelamatkan masyarakat dari risiko bencana ini, Bu Sherly. Nah, tentu kita optimis ya Pak Otong ya dengan usaha atau upaya yang dilakukan agar mitigasi bencana dapat berjalan dengan baik begitu. Tapi kalau kita lihat dari habit masyarakat kita di Sumatera Barat sendiri, apakah kita bisa melakukan ini dengan baik seperti itu Pak? Iya, tidak hanya Sumatera Barat ya, tapi umumnya masyarakat kita di Nusantara ini. Saya kebetulan sebulan atau 2 bulan itu sesekali pulang ke kampung ya. Karena ada lembaga pendidikan sekolah dasar yang sering harus saya tengok. Saya melihat, saya mencoba menanamkan, namanya SD Teladan, menanamkan keteladanan. Salah satu keteladanan adalah tertib diri terhadap diri dan lingkungannya. Sebagaimana teman-teman di Jepang mendidik anak-anak didiknya yang masih kecil. Saya pikir kita harus mengarah ke sana. Jadi tadi juga salah satu hal penting selain tata kelembagaan dan koordinasi, yang terpenting lainnya adalah soal sosialisasi atau masifnya sosialisasi. Karena mengapa harus sejak dini pula sebenarnya diajarkan itu kepada anak-anak. MBG kita akan mampu. Pola makan yang tadinya banyak dan enak menjadi pola makan bergizi seimbang. Mengapa kemudian pola hidup yang lainnya, yaitu tertib dan paham bagaimana menyelamatkan diri. Ketika ada EWS di TV di kelasnya masing-masing, anak-anak kan kemudian harus diajarkan juga bagaimana cara menyelamatkan diri di menit atau detik-detik pertama. Menjadikan misalnya mejanya sebagai tempat berlindung, sudut-sudut yang posisinya 90 derajat begitu, itu bisa lebih aman begitu, yang disebut dengan segitiga yang safety yang paling aman.
kemudian setelah aman baru lari, jam berapa larinya itu kan diatur betul atau dididik sejak dini. Saya pikir yang kedua setelah koordinasi kelembagaan, yang penting adalah sosialisasi yang masif dari mulai pendidikan, satuan pendidikan terendah sampai di atas, kemudian juga dari mulai tokoh masyarakat sampai masyarakat terjauh, terluar dilakukan juga. Nah, sosialisasi ini penting karena karakter yang memang harus diubah, dan diubahnya bisa dengan cara intention. Jadi faktor luar yang kemudian memberikan pelatihan atau sosialisasi, saya pikir itu. Saya optimis tetap kalau kita lakukan secara masif ya. Oke, baik, rutin dan memang pengenalan dari dini ya Pak ya, untuk anak-anak yang usia dini. Oke, Pak Era kemarin juga ada ya Pak ya, kegiatan bersama untuk mitigasi bencana gempa dan tsunami juga yang kita lakukan. Nah, dari hasil tersebut bagaimana Bapak melihat kesiapan masyarakat kita menghadapi bencana? Oh ya, yang kemarin Del tsunami ya, yang dilaksanakan tanggal 5 November yang digagas oleh Kota Padang. Nah, itu kan kita melihat bagaimana Kota Padang masyarakat Del tsunami ini melihat sampai di mana sih masyarakat kita persiapannya untuk melakukan evakuasi secara mandiri. Itu kemarin itu masih belum maksimal, masih belum maksimal karena ini kan ini baru simulasi, masih juga ada kepanikan yang terjadi, apalagi ketika terjadi kondisi yang ininya. Jadi kita berharap ini simulasi ini bukan hanya kita kerjakan dalam waktu hanya sekali-sekali, tapi kalau bisa ada intervalnya. Misalnya di saat kita tanggal 25 itu kan ngidupin EWS kita semua tuh, early warning system kita semua. Nah, di saat itu kita tetap melakukan evakuasi tsunami, tetap kita melakukan simulasi walaupun kecil-kecil nanti. Jadi misalnya ada di sekolah, ada di apa. Jadi ini menjadi salah satu kebiasaan, dan ini akan menjadi hal yang saat terjadi bencana masyarakat sudah paham kemana dia harus melakukan evakuasi. Nah, tapi kalau kita tidak lakukan, ya kondisinya akan, ya kemarin tuh banyak yang berantakan juga sih. Nah, gitu. Termasuk kita juga, kita ngontrolnya di sistem di Pusdalab, kawan-kawan ada yang ngontrolnya di lokasi-lokasi tertentu gitu. Berarti masih terlihat kepanikan di masyarakat? Masih terlihat, masih belum bisa kita mengarahkan, apalagi ketika anak sekolah, masyarakat dari yang rentan lah ya, disabilitas segala macam. Nah, ini kan harus siap kita untuk melakukan evakuasi terhadap mereka gitu. Tapi setidaknya ini bisa menjadi pengenalan awal bagi masyarakat yang memang jarang mengikuti simulasi seperti itu ya Pak ya. Kita berharap ini simulasi ini akan dilakukan berkala lah. Berkala, betul. Kita pun juga nanti akan menggagas kerjasama dengan BNPB ini mau 2026 nanti kita mainnya ya sepanjang pantai Sumatera Barat gitu. Seluruh kabupatennya sepanjang Sumatera Barat kalau bisa ikut. Nah, kalau kemarin kan hanya Kota Padang, pesisir selatan sama Padang Pariaman. Nah, Agam nggak ikut, ini nggak ikut, hanya memantau daripada peringatan dini yang kita laksanakan saja. Gitu. Berarti dari kegiatan kemarin ada evaluasinya dan nanti untuk penyempurnaan di simulasi berikutnya begitu ya Pak Era ya. Baik Pak Robert, dari hasil yang sudah kita lakukan tadi tentunya sudah banyak mungkin masukan-masukan dan juga saran-saran apa langkah ke depan dengan rencana EWS TV digital ini Pak? Langkah ke depannya, pertama kita akan memberikan atau mengambil catatan-catatan penting, kemudian catatan-catatan penting ini akan kita tindak lanjuti, misalnya akan ada sosialisasi, ini penting. Kita akan terjun ke berbagai segmentasi masyarakat ya, untuk mensosialisasikan mengenai EWS ini, agar teknologi EWS ini bisa banyak diketahui oleh masyarakat. Sosialisasi ini harus dilakukan secara masif. Kemudian kita berkolaborasi dengan berbagai pihak tentunya. Bisa jadi nanti sosialisasinya kita berdua dengan BPBD ya, dibantu nanti BPBD Kabupaten Kota, termasuk juga nanti Dinas Kominfo. Dan lebih penting juga ya, karena memang untuk mitigasi bencana ini harus dimulai ya dari usia dini. Maka nanti bisa kita berkolaborasi juga dengan Dinas Pendidikan. Ya, baik di kabupaten kota dan provinsi, di sekolah-sekolah ya, kita juga sosialisasi nantinya. Kemudian kita buat nanti rumusan bentuk kolaborasi ini seperti apa. Misalnya
tentunya kita butuh informasi ini bahwasanya akan terjadi bencana. Ya. Dari TV tadi itu menggunakan teknologi ini, tentu support informasinya dari lembaga berkompeten, misalnya dari BMKG tadi. Maka tentu nanti ada tindak lanjut ya, kerjasama antara masing-masing lembaga ini, sehingga nanti memang ada yang memberikan support informasi secara kompeten untuk memperingatkan bahwasanya akan ada bencana. Saya melihat seperti ini ya, ada 3 fase yang memiliki peran penting lembaga penyiaran ini, dan ini kedepannya ini bisa kita lakukan, misalnya fase pada saat pra bencana. Pra bencana ini ya misalnya kita sosialisasi, memberikan edukasi mengenai mitigasi bencana, kemudian bagaimana membangkitkan kesadaran masyarakat ya terkait kebencanaan tadi. Kemudian nanti pada saat tanggap darurat, pada saat telah terjadi bencana itu ya tentu mengenai peringatan dini tadi, kemudian jalur evakuasi, kemudian menunjukkan tempat yang aman ya kan. Kemudian nanti pada saat setelah pasca bencana, misalnya bantuan yang didapatkan ya kan, kemudian menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah atau instansi lainnya yang memberikan peran juga ya untuk memberikan bantuan pasca terjadinya bencana ini. Banyak ya di situ pemulihan infrastruktur, ekonomi, apalagi psikologi ya kan yang terdampak bencana. Melalui berbagai peran dari stakeholder ini ya memiliki peran dari beberapa fase-fase tadi. Sehingga ke depannya harapan kita EWS ini bisa dimanfaatkan pertama pada saat memberikan peringatan, kemudian juga mitigasi, tapi lebih penting juga pada saat pasca terjadinya bencana. Kita lihat sekarang ini banjir informasi apalagi di media sosial. Sehingga informasi yang diberikan oleh teman-teman lembaga penyiaran ini tentunya kolaborasi dengan lembaga kompeten, BPPD, Basarnas, BMKG dan lain-lainnya adalah informasi yang valid, tidak menimbulkan kepanikan. Kemudian informasi yang memang mencerahkan dan mengedukasi masyarakat tentunya. Oke, Pak Robert mungkin singkat saja untuk ada area-area blank spot seperti itu sudah ada dibayangkan begitu? Udah, kita melihat sekarang ini untuk wilayah TV digital ini ada 8 wilayah di Sumbar. Yang baru terakses TV digital ini hanya wilayah Sumbar 1, kemudian wilayah Sumbar 4, 7 ya. Kemudian ada 2 yang di Pasaman sekarang. Alhamdulillah ya infrastrukturnya di TVRI sudah ada juga di Pasaman Barat ya. Untuk daerah-daerah yang di luar itu memang belum. Kita tentunya mendorong pemerintah, khususnya pemerintah pusat juga membangun infrastruktur ini, TV digital ini. Sehingga harapan kita di tahun 2026 tidak ada lagi ya yang blank spot. Semua mendapatkan akses manfaat dari TV digital ini di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat ini. Baik. Sayang sekali waktu kita terbatas. Mungkin singkat Pak Otong, harapannya ke depan dengan adanya EWS TV digital ini Pak? Iya, karena kita diskusinya EWS TV digital, maka saya pikir saya menyimpulkan dari keduanya saja, termasuk terakhir juga Pak Robert begitu. Yang pertama, TV digital lepas dari kekurangannya ada wilayah yang masih tidak bisa mengakses TV digital, tapi yang ada saja dulu 27 dengan wilayah yang sudah bisa mengcover itu dari mulai dini dia sosialisasi, ada iklan layanan masyarakat yang saya sebagai juri bersama-sama dengan Pak Robert saya lihat itu cuma beberapa detik tapi keren iklan tentang EWS TV digitalnya. Kenapa tidak seluruhnya buat seperti itu? Kemudian yang kedua soal mitigasi bencana untuk anak usia dini dari mulai itu, untuk ibu-ibu ketika dia sedang bekerja, untuk bapak-bapak, bahkan untuk pendatang. Tadi kita diskusikan misalnya untuk wisatawan yang datang ke Sumatera Barat. Nah, iklan-iklanan layanan itulah yang bisa dilakukan oleh lembaga penyiaran. Saya pikir yuk kita sama-sama keroyok deh, karena ini untuk kepentingan Sumatera Barat. 1 detik, beberapa detik sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa kita semua. Oke, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak Otong, Pak Robert, terima kasih juga. Mungkin Pak Ira sedikit ada yang ingin disampaikan juga untuk pemirsa, singkat Pak. Ya, kita berharap program ini ya yang untuk EWS TV digital ini bisa kita laksanakan sehingga fungsinya nanti dapat dirasakan masyarakat. Yang tujuan kita adalah bagaimana memberikan peringatan dini kepada masyarakat ketika terjadi bencana sehingga kita bisa melakukan atau meminimalisir kerugian harta benda dan nyawa. Mungkin ya ini yang menjadi
kuncinya gitu. Iya, karena memang kesiapsiagaan kita untuk menyelamatkan banyak nyawa begitu ya, Pak Era. Baik Pak Robert, terima kasih juga kehadirannya. Pak Era, terima kasih, dan juga Pak Otong, terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan singkat ini dapat bermanfaat untuk pemirsa, dan kami juga nanti ya Pak ya, masih ada lagi pertemuan-pertemuan berikutnya agar memang mitigasi bencana ini dapat berjalan dengan baik untuk STV Digital. Terima kasih Bapak dan pemirsa. Demikianlah dialog kita pada sore hari ini. Saya Serly Zulkarnain mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.